Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para bapak-bapak, para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali, bisa duduk kembali untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan, kita diberikan kelonggaran untuk bisa duduk, untuk bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, dan tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan kita, membawa kita dari kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, memberikan kita Islam, memberikan kita kefahaman tentang agama ini, sehingga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya tujuan kita di dunia ini, tujuan kita berada di bumi ini, yaitu untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita bertakwa itu perlunya selalu diperbaharui, selalu dibimbing, selalu kita koreksi takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pedoman bagaimana kita menjaga takwa kita kepada Allah. Dalam ayat Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah. Allah tidak membiarkan saja begitu saja, takwa saja. Allah memberikan kita solusi. Allah memberikan kita cara untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap orang itu tidak luput dari tergelincir. Seseorang itu tidak luput dari kesalahan. Bahkan seorang nabi saja, jika bukan karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi tergelincir. Dalam Al-Qur'an Allah memberikan kita solusi, yaitu ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah, wa kunu, dan bersamalah dengan orang-orang yang baik. Jadi takwa niku bukan hanya sekedar kita mengerjakan pekerjaan, mengerjakan perintah Allah, menghindari larangan Allah saja, tapi jika tidak dibarengi dengan circle yang baik, tidak dibarengi dengan lingkungan yang baik, itu nanti
tidak akan bertahan lama. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita cara untuk menjaga takwa ini. Bahkan seorang nabi pun tadi jika tidak diberikan taufik oleh Allah untuk bertakwa, bisa jadi tergelincir. Dalam ayat cerita Nabi Yusuf yang terkenal, terkenal digoda oleh seorang wanita, yang mana wanita ini mengajak kepada suatu fahisyah, perbuatan yang keji. Bayangkan seorang laki-laki pemuda diajak sesuatu yang keji di suatu kamar yang tidak dilihat oleh orang lain, dan wanita ini berpengaruh. Wanita ini istri raja, ratu. Dalam ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi, yang artinya dan telah pasti perempuan ini tergoda dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf tergoda dengan perempuan tersebut jika tidak ada burhan, tidak ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanku, kata Nabi Yusuf. Kalau tidak ada bimbingan dari Tuhanku, maka saya akan tergoda. Nopo yang Allah membimbing apa kepada Nabi Yusuf? Dikatakan dalam tafsir, Nabi Yusuf itu seakan-akan melihat bayangan ayahandanya. Melihat bayangan ayahandanya di tembok kamar tersebut. Seakan-akan Nabi Yusuf, enek bapakmu niki. Nggih. Jadi di dalam niku, jadi Nabi Yusuf niku selalu membayangkan ayahandanya. Oh, ini saya itu mengerjakan seperti ini dilihat oleh ayahanda. Ayahandanya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub, Masya Allah, karena melihat wajah ayahandanya di tembok-tembok, seakan-akan melihat. Maka Allah jaga Nabi Yusuf dari perbuatan yang keji. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha, kamu belum bisa mengerjakan takwa dengan sebaik-baiknya, wis meluwo, bersamalah dengan orang-orang yang baik. Akunu ma'as-shadiqin. Napa niku orang yang baik? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di situ perkataan Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat ini mengatakan orang-orang yang baik adalah orang yang baik ucapannya. Baik ucapannya, baik niatnya, dan istiqomah dengan amalnya. Istiqomah dengan amalnya, istiqomah dengan apa yang ia ucapkan. Ucapannya mboten belituk, ucapannya tidak ada unsur kebohongan, ucapannya tidak menyakiti orang lain. Maka itu adalah ciri-ciri orang yang patut kita jadikan panutan, orang yang patut kita jadikan bimbingan kita. Maka itu adalah kunci sukses kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Dalam ayat ini turun itu ketika sahabat, salah satu sahabat namanya pun Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik niki umurnya masih 45 tahun begitu. Ketika itu Rasulullah menyerukan perang, mengajak perang para sahabat-sahabatnya. Hai sahabat-sahabatku yang berada di Madinah ini kita ada panggilan perang. Ada panggilan perang. Ayo siap-siap untuk perang. Tapi Ka'ab bin Malik niki, wah, perang abot men itu. Teng griya tesih wonten garwa. Terus tesih wonten kerjaan dan lain-lain. Oke, akhirnya Rasulullah itu berpergian perang waktu itu panas yang sangat syadid, yang sangat benar-benar panas. Jadi panasnya ngentang-ngentang nama saja ini. Masya Allah. Setelah mulai perang, setelah selesai perang dan lain-lain, Rasulullah tibalah di Madinah. Ka'ab bin Malik ini ndredeg. Wah, piye iki? Saya ini kemarin disuruh Rasulullah perang, tapi saya nggak siap-siap, sampai akhirnya saya meninggalkan seruannya Rasulullah tidak ikut perang. Nah, akhirnya Sayyidina Ka'ab bin Malik ingin maju minta udzur kepada Rasulullah, izin mboten saged napa kemarin minta maaf tidak bisa ikut perang. Nah, tapi nyari alasannya apa?
Nah, ada sahabatnya, ada salah satu orang datang ke Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, saya nggak bisa perang karena hawanya terlalu dingin, padahal waktu perang panas. Alasan mawon, alasan kali Rasulullah. Rasulullah pun mboten napa-napa, terserah kowe alasan apa ditampa kali Rasulullah. Tapi sahabat ini, wah, kalau saya bohong sama Rasulullah, saya ini munafik. Ka'ab bin Malik. Kalau saya bohong dengan Rasulullah, saya ini nanti akan digolongkan oleh Rasulullah oleh jadi kaum munafik. Akhirnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak punya alasan untuk tidak hadir. Maafkan saya Rasulullah, saya tidak bisa ikut perang. Tapi saya nggak punya alasan, nggak punya uzur ini Rasulullah. Nah, intinya i'tirafud dzanab, intinya beliau pengakuan dosa. Rasulullah, saya ini sebenarnya di rumah ya nggak ngapa-ngapain, nggak ada uzur lain, tapi saya ya nggak pengen ikut perang ya Rasulullah. Akhirnya nopo? Oh, masya Allah, kamu tidak seperti yang lainnya. Kamu tidak seperti yang lainnya, kamu berkata jujur, berkata benar. Ya, akhirnya nopo? Ya tetap, walaupun beliau berkata jujur, nggak lepas dari hukuman. Malah yang nggak jujur nggak dihukum oleh Rasulullah, dibiarin. Tapi Ka'ab bin Malik ini beliau mengatakan, oke, hukumanmu adalah diungsikan. Beliau Ka'ab bin Malik niki nggak boleh ada yang berbicara dengannya, diasingkan. Dalam penduduk Madinah ini semuanya nggak boleh mendekat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik diasingkan, mboten saged berbicara kepada temannya dan yang dilarang oleh Rasulullah. Karena napa mboten ikut perang sampai 10 hari. Istrinya pun akhirnya juga disuruh pergi oleh Rasulullah. Sudah, kamu jangan ngurusi Ka'ab bin Malik, pulang ke rumahmu biar Ka'ab bin Malik sendirian. Masya Allah. Niku sampai berjalan 10 hari. Terus mboten ada kabar lagi dari Rasulullah. Kapan selesai hukumannya? 20 hari, 30 hari, sampai 50 hari. 50 hari Ka'ab bin Malik sampun hampir putus asa. Karena mau jual beli, mboten ada yang boleh jual beli. Jadi masak sendiri, ngurusi sendiri, mau apapun tidak ada yang boleh menolong. Masya Allah. Akhirnya datang kabar dari seseorang yang mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, absyir, ada suatu kabar gembira untukmu. Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dari Allah dalam untuk mengampunimu. Akhirnya turunlah ayat wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. Dan ke atas 3 orang yang telah meninggalkan perang. Niku akhirnya Allah menulis taubatnya Ka'ab bin Malik di dalam ayat-ayat tersebut. Ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Walaupun salah apapun kita, maka kita tidak boleh meninggalkan kejujuran, tidak boleh meninggalkan kebenaran. Jangan memakai alasan untuk meninggalkan kebenaran. Walaupun apapun kondisinya itu yang lebih baik. Dan itu tandanya kita dijauhkan dari orang-orang munafik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Masya Allah. Bersama orang-orang yang benar. Nah, itu maka jamaah hadirin rahimakumullah, kita cari ustadz, cari guru, cari gus, niku yang memang kalamnya, memang berbicaranya niku kita berbicara yang baik, berbicara yang benar. Nah, itu adalah cara kita untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, itu adalah cara kita untuk menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan meneruskan dalam kitab Al-Azkaril Imam An-Nawawi sampai kepada babuz zikir. Faslun fi fadhailiz zikri. Bab tentang fadilah-fadilah membaca zikir. Fadilah-fadilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam, ketahuilah anna fadilatadz dzikri ghairu munhasiratin fit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbir. Ketahuilah sesungguhnya keutamaan-keutamaan zikir itu tidak terbatas hanya dengan tasbih saja atau tahlil saja atau tahmid wa takbir dan seterusnya. Tetapi hakikat zikir, esensi zikir itu adalah kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin. Segala sesuatu
yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan dengan ketakwaan, itu juga dinamakan zikir, nggih. Jadi zikir itu bukan hanya pegang tasbih saja, la ilaha illallah, ya, tahlil saja, enggak. Kita kerja, kita niat taat kepada Allah. Kita kerja niat mencari rizki yang halal, niku termasuk zikir kepada Allah, nggih. Di sini disebutkan bal kullu amilin lillah, segala suatu perkara, pekerjaan yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat ketakwaan, dengan niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut fahuwa dzakirun lillahi taala. Maka orang tersebut termasuk daripada golongan yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadza qalahu Sa'id ibnu Jubair, ya, seperti yang dikatakan oleh sahabat Sayyidina Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama, dan para ulama yang lain juga mengatakan seperti yang dikatakan Sayyidina Sa'id bin Jubair, nggih. Masya Allah, nggih. Maka kita niatkan napa mawon, nggih, amal kita, nggih. Misalkan kita lagi makan mawon, makan itu sebenarnya perkara mubah, nggih, perkara mubah. Tapi ketika kita niatkan niku, saya makan ini, nggih, makan makanan yang halal, nggih. Perintah Allah itu makan makanan yang halal, maka saya makan ini niat untuk menjalankan perintah Allah makan halal, nggih, niku dapat pahala. Yang kedua, kita niat makan ini untuk kekuatan, untuk mengisi kekuatan untuk sholat, untuk ibadah lainnya, untuk kerja supaya saya semangat, maka makan ini juga menjadi pahala, menjadi kita sarana untuk mengingat kepada Allah, dan setiap gerak-gerik kita menjadi amal ibadah. Masya Allah. Wa qala Atha rahimahullahu taala, Sayyidina Atha rahimahullahu taala mengatakan majalisudz dzikri, majelis-majelis zikir itu apa? Definisi majelis zikir itu apa? Ya majalisul halali wal haram, ya, adalah majelis zikir adalah majelis-majelis yang membicarakan tentang halal dan haram, okay? Majelis-majelis yang membicarakan tentang perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, perkara-perkara yang diperintah oleh Allah, dan perkara-perkara yang perlu dijauhi, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yakni napa? Majelis ilmu, nggih. Nah, niku yang dimaksud dari majelis zikir. Karena napa majelis zikir ini, nggih, tujuannya napa? Karena kita tujuannya ya seperti yang Imam Nawawi mengatakan sebelum bab ini, bab ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullah. Kita tidak diperintahkan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah, nggih. Padahal kita punya anak, punya istri, punya kerjaan, punya hobi dan lain-lain. Nah, tapi ya napa Allah niku fleksibel, nggih, gampang. Yang penting kita niatkan untuk ibadah, maka menjadi ibadah, menjadi pahala. Wa kullu napa nikum alaihi bita'atin lahul quwa bita'atillahi lahu manawa. Nah niku. Masya Allah. Wa qala Atha rahimahullah majalisudz dzikri hiya majalisul halali wal haram, nggih. Majelis zikir itu adalah majelis tentang ilmu halal dan haram, nggih. Masya Allah, nggih. Nah sekarang niki nggih banyak yang salah kaprah, nggih. Masjid zikir tapi digunakan untuk misalnya dangdutan, misalnya. Masya Allah, kata sangat niku, nggih. Misalnya majelis tasyakur, nah, sebenarnya majelis tasyakur adalah majelis zikir, nggih. Tapi napa? Nggih, malah nanggap yang lain-lain, nggih. Masya Allah. Nah, niku sebuah kesalahan. Maka definisi majelis zikir menurut Imam Atha adalah majelis ilmu, kaifa tashtari wa tabi', yang mana di dalamnya membicarakan tentang bagaimana kita jual beli, bagaimana kita jual beli, apakah jual beli kita ini benar-benar sah di mata Allah Subhanahu wa taala, jual beli kita terhindar dari riba, jual beli kita terhindar dari curang kepada orang lain, culas kepada orang lain, jual beli kita ini terhindar dari gharar, dari kecurangan. Lalu juga dikatakan majelis zikir itu membicarakan tentang bagaimana kita sholat, sholat kita sudah benar atau belum, tata cara sholatnya yang baik bagaimana,
arkanus shalah, arkanul wudu, nggih, bagaimana wudu kita sudah benar atau belum, rukun-rukunnya sudah dipenuhi atau belum, nggih, salatnya, nggih, bagaimana menjaga najisnya, apakah kita memakai pakaian yang najis atau benar-benar suci pakaian kita. Nah, itu dibicarakan di majelis zikir. Maka itulah yang dinamakan majelis zikir. Wa tankihu wa tutallik, yang mana majelis zikir itu juga membicarakan tentang tata cara nikah yang benar itu bagaimana, nggih. Mboten asal nikah, nggih. Nikah yang benar itu harus pakai tata caranya, nggih. Wa tanhik wa tutallik, nggih. Tata cara talak dan lain-lain, nggih. Wa tahujju wa asbahu hadza. Intinya majelis zikir itu adalah majelis ilmu, majelis yang membicarakan tentang ilmu, tata cara ibadah. Nah, itu adalah esensi dari majelis zikir. Faslun fi dzakirina Allah katsira wa dzakirat. Faslun, bab tentang sifat-sifat orang yang berzikir. Sifat-sifatilah orang-orang yang berzikir dan orang perempuan yang berzikir itu bagaimana? Qala Allah Ta'ala innal muslimina wal muslimat. Sungguhnya seorang muslim dan muslimat sampai ayat innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat. Di dalam ayat ini itu ada keajaiban, nggih. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu hanya disebutkan muslimin saja, tidak disebutkan perempuan, tidak disebutkan khitab perempuan, nggih. Nah, tapi ketika itu Sayyidah Aisyah bertanya, kalau perempuan bagaimana ya Rasulullah? Apakah perempuan sama derajatnya sama laki-laki? Akhirnya turunlah ayat ini, innal muslimina wal muslimat, orang muslim dan orang perempuan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin dan perempuan yang mukminat, wal qanitina wal qanitat, orang yang khusyuk, berdoa kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, was-shadiqina was-shadiqat, yang jujur di antara laki-laki dan perempuan, was-shadiqina wal qanitina was-sabirina was-sabirat, semua yang disebutkan oleh Allah laki-laki dan perempuan, nggih. Nah, dan juga sampai kepada wadzakirinallaha katsiran, dan orang-orang yang berzikir dari laki-laki maupun perempuan, Allah akan berikan janjinya kepada mereka, ke atas mereka, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan berikan janji untuk mereka, orang muslim, orang mukmin dan muslimat, mukminat, itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan warawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Diriwayatkan di dalam sahih Muslim tentang fadilah-fadilah orang yang berzikir, laki-laki maupun perempuan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului kalian orang-orang yang mufarrid, orang-orang penyendiri. Siapa penyendiri itu ya Rasulullah? Orang-orang penyendiri itu siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang suka menyendiri itu siapa ya Rasulullah? Tanya sahabat kebingungan. Apakah kita tidak menyendiri? Apakah kita perlu untuk menyendiri? Apakah kita perlu untuk tidak bekerja? Karena para sahabat itu sangat ingin masuk surga, sangat ingin dekat dengan Rasulullah. Lalu mereka ingin dekat dengan Rasulullah. Nah, tapi napa kata Rasulullah? Sabaqa al-mufarridun, telah mendahului kalian siapa? Orang-orang yang menyendiri. Lalu mereka bertanya, ingin menjadi penyendiri juga. Nah, lalu Rasulullah menjawab, Rasulullah klarifikasi. Zaman sekarang klarifikasi. Napa? Qala adz-dzakirunallaha katsira, yaitu siapa penyendiri yang akan masuk surga pertama kali adalah orang yang paling banyak zikirnya, baik laki-laki maupun perempuan.
adzakirunallaha katsiran wadzakirat. Orang yang banyak zikirnya, nggih. Mboten sah ribet-ribet zikir nggih seperti yang kita utarakan tadi, nggih. Mboten sah melulu zikir niku tentang la ilaha illallah, tentang niku perlu, nggih. Tetapi bagaimana zikir itu disatukan antara zikir lisan dan zikir hati, nggih. Zikir lisan nggih niku dengan nutuk, nggih. Tapi zikir hati nggih niku juga perlu kita perhatikan, yang mana kita hati ini kita niatkan selalu untuk ketaatan, nggih. Niku zikir hati, nggih. Niatkan segala sesuatu untuk ketaatan, nggih. Kita hadir di majelis ilmu ini kita niatkan, nggih, untuk taat kepada Allah, untuk nambah ilmu, untuk nambah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu terhitung oleh digolongkan menjadi orang-orang berzikir, nggih. Sabaqa al-mufarridun. Qultu ruya al-mufarridun, ya. At-tasydid al-jumhur ruya al-mufarridun bi tasydidir ra wa takhfifiha wal masyhur alladzi qalahu al-jumhur at-tasydid. Niki tentang tata cara membaca al-mufarridun. Ada yang mengatakan al-mufradun, ada yang mengatakan al-mufarridun, nggih. Tapi yang masyhur itu pakai tasydid, nggih, al-mufarridun. Yang artinya adalah orang yang gemar berzikir, nggih, mufarridun. Wa'lam, kata Imam Nawawi, ketahuilah anna hadhil ayah al-karimah mimma yanbaghi ayyahtamma bima'rifatiha sahibu hadzal kitab, nggih. Ketahuilah sesungguhnya ayat ini, ayat yang mulia ini itu diharuskan untuk difahami, ya, diharuskan untuk diperhatikan, bima'rifatiha sahibu hadzal kitab. Wa qad ikhtulifa fi dzalik. Faqala al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, para ulama berbeda pendapat tentang ayat tersebut, arti ayat tersebut, maksud daripada ayat tersebut. Ya, faqala al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi. Imam Abdul Hasan Al-Wahidi berpendapat, qala Ibnu Abbas, berpendapat berpegang pada pendapatnya Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas niku sahabat radhiyallahu anhuma. Al-murad, maksud daripada ayat innal muslimina wal muslimat niku adalah yadhkuruna fi adbaris sholawat, berzikir ketika selesai salat. Niku maksud daripada ayat adzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang yang setelah selesai sholat tidak langsung berdiri, selesai sholat berzikir dulu, baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila akhirih. Itu termasuk orang-orang yang akan masuk surga pertama kali. Sabaqal mufarridun, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, orang yang akan masuk surga pertama kali. Berarti napa? Mbah-mbah kita niki nggih, masyaallah, simbah-simbah niki nggih, yang terus duduk salat nggih, mboten langsung ngadeg nggih. Masyaallah, itu termasuk orang-orang yang masuk surga pertama kali nggih. Maksud dari ayat-ayat tersebut nggih. Mboten bid'ah, mboten nggih. Nah, niki nek ditanya napa dalilnya zikir setelah salat, nah niku nggih. Ayat wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, yang maksudnya adalah berzikir setiap selesai salat, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar nggih. Napa kok setelah salat niku baca istighfar? Mboten alhamdulillah samun salat. Napa kok maca istighfar? Karena napa? Setelah sholat mungkin kita kurang dalam sholat kita. Mungkin hak-hak sholat belum kita penuhi secara sempurna. Mungkin bacaan kita terburu-buru. Mungkin ketika kita sholat hati kita itu mikirkan makanan yang di rumah. Mungkin ketika sholat kita mikirkan anak kita yang di rumah. Mungkin ketika sholat kita mikirkan perkara-perkara yang jelek. Maka setelah sholat kita istighfar, minta ampun kepada Allah supaya sholat kita diterima. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niku
Al murad yadhkuruna fi adbaris sholawat, berzikir ketika setiap selesai salat. Wa ghuddu wa asyiya, berzikir pagi dan petang. Masya Allah nggih, berzikir pagi dan petang nggih. Biasanipun malam mriki wonten anu nggih roti padat Mas. Masya Allah nggih, niku termasuk nggih bagian nggih salah satu program yang baik sekali nggih untuk selalu berzikir pagi dan petang nggih. Pagi baca azkar, malam baca rotibul haddad. Masya Allah nggih, itu termasuk golongan-golongan orang yang akan masuk surga pertama kali. Wa ghuddu wa asyiya wa fil madaji', yang juga dia doa sebelum tidur nih, doa nih. Maka kita setiap ketika punya anak kecil niku diajari doa-doa tidur nih. Bismillahi nih, niku bismika Allahumma ahya wa amut nih. Doa ini pun niku nih, minimal niku nih. Masya Allah niku akan digolongkan oleh orang-orang yang senantiasa berzikir. Wa kullama staiqadha min naumihi nih. Dan zikir ketika bangun tidur nih, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana nggih. Doa ini pun apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati nggih. Sejatinya niku kita tidur niku kita mati nggih, kita mati nggih, kita mati maut shaghir nggih, mati yang kecil nggih. Kita tidak bisa apa melihat nggih. Kadang-kadang kita merasakan tapi tidak bisa mengucapkan. Nah, seperti itulah kita meninggal nanti. Kita bisa mendengar derap kaki langkah anak-anak kita di atas kita nanti. Kita bisa mendengar orang-orang itu doakan kita. Kita bisa mendengar, tapi kita tidak bisa, mereka tidak bisa mendengar ucapan kita. Begitulah keadaan kita mati. Maka ketika kita bangun tidur, kita disunahkan untuk berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah nggih. Ya niku seperti halnya ketika perang Badar niku mayatnya Abu Jahal napa Abu Lahab? Abu Jahal nggih. Nah niku Rasulullah berdiri di depan mayatnya kaum kafir Quraisy mengatakan ya, sesungguhnya sejatinya kita yang menang, orang muslim yang menang nih. Kalimat la ilaha illallah akan selalu tegak nih. Nah itu mengatakan padahal Abu Jahal sampun tewas, sudah meninggal nih, sudah mati nih, sudah jadi bangke tapi Rasulullah mengatakan nih, karena apa? Orang yang meninggal itu sejatinya mendengar nih, tetapi yang masih hidup ini tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang sudah wafat. Maka doanya itu alhamdulillah ahyana. Allah kembalikan lagi jasad kita, Allah kembalikan lagi nyawa kita. Wa kullama stayqadha min naumihi wa kullama ghada wa raha min manzilihi, ya, membaca doa juga setiap keluar rumah nggih, membaca doa nggih. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, minimal niku bismillah tawakkalna 'ala Allah nggih. Bismillah, setiap segala sesuatu doa, ucapkan doa bismillah. Bismillah wa kullama ghada wa raha min manzilihi. Salah satu amalan-amalan yang diucapkan disunahkan oleh Rasulullah ketika kita pulang terus pulang ke rumah niku membaca qul huwallah tiga kali, qul huwallah 3 kali, muawwidzatain masuk ketika masuk rumah, supaya nopo rumahnya itu nopo dibacakan zikir karena kita tidak tahu rumah kosong rumah kosong itu akan mengusir makhluk-makhluk yang akan menjahati kita baca qul huwallahu ahad 3 kali sama muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas niku. Masya Allah. Wa kullama ghada wa raha min manzilihi dzakarallaha ta'ala. Nah, mereka selalu mengingat kepada Allah intinya zikir-zikir yang diajarkan guru-guru kita waktu kecil dan lain-lain. Nah, itu adalah kunci masuk surga yang pertama kali, seperti hal disampaikan oleh Rasulullah, sabaqa al-mufarridun. Kalian itu disalib oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Walaupun orang tersebut tidak berzikir tapi sedekah, menang yang mana? Menang yang berzikir.
Orang kaya, ada salah satu sahabat itu ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini pengen nyaingi pahalanya orang-orang kaya yang sukanya sedekah. Orang kan sukanya pun sedekah, ini gimana? Sedekah. Nah, saya ini nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Gampang. Tinggal doa nopo setiap hari, subhanallah walhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu sudah cukup untuk nopo? Untuk menyaingi pahala-pahalanya orang-orang yang bersedekah. Orang-orang kaya bersedekah niku kita saingi dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kata Rasulullah, setiap sendi dari tubuh kita itu wajib disedekahi setiap hari. Wajib disedekahi. Lalu kalau kita tidak bisa bersedekah, maka baca zikir tadi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu sudah cukup untuk mengganti sedekah. Masya Allah. Nah, itu kekuatan zikir kepada Allah. Zakarullah Ta'ala, selalu mengingat kepada Allah di setiap keadaannya, mau bepergian, mau tidur, mau apapun, bahkan mau berhubungan pun harus berdoa. Waqala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, la yakunur rajulu minadzakirin Allah Ta'ala, tidak dinamakan seorang laki-laki itu termasuk orang yang gemar berzikir kepada Allah, hatta yadhkurallaha ta'ala qa'iman wa qa'idan wa muttaji'a. Tidak dikatakan orang tersebut adalah seorang yang gemar berzikir kecuali sehingga dia selalu membaca zikir, selalu mengingat Allah tatkala dia berdiri, tatkala dia duduk, dan tatkala dia berbaring. Intinya selalu zikir, maupun keadaannya dia berdiri dia berzikir, dia duduk dia berzikir, dia berbaring dia berzikir. Lalu gimana ketika di kamar mandi? Mampus juga berzikir. Di kamar mandi kita berzikir dengan hati. Makanya pun ketika kita keluar kamar mandi, doanipun pripun? Ghufranaka, ya Allah ampunilah saya. Kenapa kok nyuwun ampun kepada Allah ketika keluar kamar mandi? Karena kita melewatkan kesempatan kita yang mana aslinya waktunya untuk berzikir tetapi digunakan untuk membuang hajat. Maka doanya ghufranaka, ya Allah ampunilah saya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani, yang telah menghilangkan penyakit, menghilangkan gangguan dari apa yang kita punya, wa afani, dan masih memberikan kita kesehatan. Wa afani. Masyaallah. Wa qala ata man shalla shalawatil khamsa bihuquqiha fahuwa dakhilun fi qaulillahi ta'ala. Dan Imam Atha mengatakan, mengartikan, menafsirkan ayat wadzakirinallaha katsira adalah orang yang mengerjakan salat 5 waktu dengan hak-haknya. Salat 5 waktu dengan hak-haknya yang benar. Salat 5 waktu sebelumnya salat qobliyah, ba'diyah. Salat 5 waktu di awal waktu. Salat 5 waktu khusyuk, benar-benar khusyuk, memperhatikan bacaannya. Itu termasuk dalam golongan adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Hadza naqlul wahidi, dan inilah yang diambil pendapatnya oleh Imam Wahidi. Imam Wahidi mengambil pendapat yang pertama adalah orang yang selalu membaca doa. Intinya orangnya itu tidak lupa kepada Allah, itu masuk dalam kriteria adz-dzakirinallaha katsira. Niku. Wa qad jaa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, telah datang dari hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa shallaya
Jika seorang laki-laki membangunkan keluarganya ketika tengah malam lalu mereka berdua sholat, au shalla, atau salah satunya sholat rakaataini jami'an, atau mereka sholat 2 rakaat secara jamaah, kutiba fidzakirina wadzakirat, maka mereka berdua akan tertulis sebagai orang yang gemar berzikir. Jadi ketika ada pasangan suami istri, masya Allah, malam hari ngajak sholat, ngajak sholat, lalu sholat bareng-bareng, sholat jamaah, 2 rakaat cukup, itu ditulis sebagai apa? Adzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang yang gemar berzikir, dan itu orang tersebut akan masuk surga pertama kali. Makanya pun ketika di film-film niku setelah akad masuk kamar sholat 2 rakaat dulu mas. Nah, niki biar napa? Supaya digolongkan sebagai orang yang gemar berzikir. Masya Allah. Maka jangan kita lupakan kesempatan niku. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah, karena fadilahnya sangat besar sekali. Sabaqal mufarridun kata Rasulullah. Orang tersebut pun nggak ada yang bisa mengalahkan, terdepan. Orang yang berzikir itu terdepan di sisi Allah. Masya Allah. Maka dikatakan nikah niku menyempurnakan iman. Masya Allah. Ini ku sholat berdua langsung dicap sebagai orang yang gemar berzikir. Itu diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Wa hadza hadits masyhur rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim, yang diriwayatkan dari Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa su'ila Syekh Al-Imam Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullah anil qadril ladzi yasiru bihi minadz-dzakirin Allah katsira. Telah ditanya Imam Abu Amr Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah ditanya, apa kriteria, apa batasan orang itu menjadi orang yang gemar berzikir, yang mana Allah Subhanahu wa taala puji mereka pada ayat surat Al-Ahzab itu. Maka beliau mengatakan, faqal idza wadhaba 'alal adhkar al-ma'thurah al-muthbatah sabahan wa masa'a. Orang tersebut akan dimasukkan kriteria orang yang gemar berzikir jika dia melakukan rutin membaca azkar, rutin membaca azkar, zikir siang dan malam, wa fil awqat wal ahwal al mukhtalifah lailan wa nahara, dalam setiap waktu, mau bepergian baca zikir, masya Allah. Guru-guru kami, orang tua kami itu mengajarkan ketika kita bepergian, niku selalu berzikir, masya Allah. Kalau ingat sekali niku hafal surat Yasin niku mboten diajari, karena napa? Karena kita dibiasakan ketika bepergian awal niku langsung baca Yasin, baca Yasin sampai akhir. Jadi anak niku akan terhafal dengan sendirinya surat Yasin. Maka dilatih dari orang tuanya, ayo baca bareng-bareng surat Yasin. Perlu dilatih anak-anak pun, dilatih untuk baca doa. Maka nanti akan menjadi kebiasaan. Zaman sekarang ini karena orang tua tidak mengajarkan anaknya zikir, tidak mengajarkan anaknya kepada kebaikan, akhirnya nopo? Anaknya belajar kalih kancane, belajarin nopo? Misuh. Ngene mboten? Belajarin misuh. Makanya pun kita sebagai orang tua mengajarkan yang baik, mengajarkan doa makan, doa tidur, doa bepergian, dibaca yang panjang mboten napa-napa, supaya napa? Supaya mengajarkan anak-anak untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mubayyanatun fi kitabi amalil yaumi wal lailah, yang mana telah terpaparkan, telah dijelaskan dalam kitab-kitab al-azkar harian, kitab-kitab zikir harian, kana minadz-dzakirinallaha ta'ala katsira, maka orang tersebut digolongkan orang-orang yang gemar berzikir. Masya Allah. Ajma'al ulama ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisan. Nah, niki masuk ke pembahasan tentang zikir hati saja boleh atau tidak.
ajma'al ulama, para ulama sudah bersepakat ala jawaziz dzikri, dalam kebolehan untuk berzikir di dalam hati dan juga lisan, lil muhdits wal junub, untuk orang yang berhadas, berhadas gak punya wudu, zikir mboten napa-napa, zikir kalih ngeloni bojone mboten napa-napa, zikir, zikir dalam hati dan lisan, zikir lil muhdits wal junub, lil muhdits orang yang berhadas, hadas kecil maupun hadas besar. Ini ku zikir mboten napa-napa. La ilaha illallah subhanallah astaghfirullah, itu zikir lil muhdits wal junub wal haid, dan juga orang yang haid, perempuan yang haid boleh untuk zikir la ilaha illallah. Kalau zikirnya baca surat Ikhlas pripun Ustaz? Pripun? Boleh. Zikirnya mungkin dia punya wiritan baca Ikhlas 1000 kali. Nah, ngepasi haid mboten napa diwaos. Karena niatnya napa zikir, bukan niat untuk membaca Al-Qur'an, tapi niatnya wiridan, niatnya wiridan. Misalnya teng Rotibul Haddad wonten Al-Fatihah, mboten napa-napa diwaos, dibaca mboten napa-napa, walaupun masih haid. Wan nufasa, dan juga orang-orang wanita yang nifas, itu boleh untuk membaca zikir walaupun zikirnya ada bacaan Al-Qur'an, Masya Allah. Nah, misalkan zikirnya wiritannya hari Jumat baca Kahfi, nggih pun dibaca mboten napa-napa. Karena napa? Niatnya zikir, niatnya zikir. Mungkin zikirnya baca Al-Qur'an setiap hari 2 juz, mboten napa-napa. Niatnya dengan catatan niat zikir, bukan niat baca Al-Qur'an. Niatnya ini zikir, wiridan, kebiasaan. Nggih. Wa dzalika fit tasbihi wa tahlili wa tahmidi wa takbir, yang mana itu mencakup bacaan tasbih, bacaan tahlil, baca takbir, wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa du'a, dan juga berdoa, wa ghairi dzalika, walakin qiraatul Qur'an haramun al junub wal haid wan nufasa sawaun qara'a qalilan aw katsiran hatta ba'du ayat. Di sini maksudnya membaca Al-Qur'an, niat baca Al-Qur'an itu haram, niat baca Al-Qur'an. Haramun alal junubi, ke atas orang-orang yang junub dan haid, dan juga orang yang nifas, sawaun qara'a qalilan aw katsiran hatta ba'du ayat, walaupun sedikit yang dibaca. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an 'alal qalbi min ghairi lafdhin, dan boleh untuk mereka membaca Al-Qur'an tetapi dalam hati, dalam hati. Misalkan haid enggak niat zikir, pun ngaos Quran, baca dalam hati boleh. Misalkan HP-nya teng HP wonten Al-Qur'an, nggih baca, ditaruh mawon mboten usah dipegang, dibaca dalam hati. Nggih, digremeng-gremeng nggih saged. Iku mboten napa-napa. Nggih. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an 'alal qalbi min ghairi lafdhin wa kadzalika an-nadharu fil mushaf wa imraruhu 'alal qalbi. Dibolehkan untuk melihat mushaf, tapi tidak boleh untuk memegang, tidak boleh untuk memegang. Kalau HP yang ada Al-Qur'annya pripun? Jika HP tersebut terbuka ada Al-Qur'annya, terbuka ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu dihitung Al-Qur'an. Tidak boleh dipegang ketika hadas, ketika mboten ada wudu, ataupun ketika junub. Tetapi ketika aplikasinya ditutup, sudah tidak ada huruf Al-Qur'an, maka boleh, sudah tidak menjadi Al-Qur'an. Dobitnya ketika dibuka ada suratnya, ada ayatnya, maka itu termasuk Al-Qur'an. Masya Allah. Wa kadzalika an-nadhar fil mushaf wa imraruhu 'alal qalbi. Masya Allah. Ini ku untuk baca haid. Wa qala ashabuna wa yajuzu lil junubi wal haid an yaqula 'indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dibolehkan untuk junub dan haid membaca indal musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un niki termasuk bagian bacaan Al-Qur'an, nggih. Ayatnya qalu innalillahi
wa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inda rukubid dabbah, ketika menaiki kendaraan boleh membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inda du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini semua bacaan Al-Qur'an, tetapi jika dia tidak niat untuk membaca Al-Qur'an, niatnya untuk doa, boleh, niatnya untuk zikir boleh. Idza lam yaqsida bihil Qur'an, dan jika tidak niatkan untuk membaca Al-Qur'an. Walahuma ayyaqula bismillah walhamdulillah idza lam yaqsidal Qur'an sawaun qasada dzikra aw lam yakun lahuma qasdun. Maka Al-Qur'an bagi yang junub niku jika tidak diniatkan untuk membaca, niatkan hanya untuk zikir saja, wiridan saja, maka boleh diwaos, boleh dibaca. Tapi niatnya bukan untuk membaca. Saya benar-benar niat untuk membaca, nah itu haram. Tapi niatnya saya ini zikir, biasanya ketika safar itu saya zikirnya bacanya Yasin, bacanya surat-surat pendek, tidak apa-apa. Nah, ini di takliknya inda wujudi qarinah taqtadi sarfuhu an maudhihi, ya. Jadi jika ada sebuah alasan, maka itu dibolehkan untuk membaca Al-Qur'an, dengan catatan tidak diniatkan untuk membaca, tidak berniat membaca dan hanya diniatkan untuk zikir, atau tidak niat sama sekali, tidak niat sama sekali. Wala ya'thamani illa idza qasada Al-Qur'an. Tidak dosa membaca ayat Al-Qur'an jika diniatkan untuk berzikir. Tapi jika niatnya untuk membaca Al-Qur'an, maka dosa. Wa yajuzu lahuma qira'atu ma nusikhat tilawatuhu. Boleh membaca zikir yang mana qiraatnya telah dihapuskan, telah diganti tilawahnya, telah diganti tilawahnya. Ka asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Jadi ada dalam Al-Qur'an itu ayat yang dirubah, bukan ayat dirubah. Jadi Allah itu menurunkan ayatnya dihilangkan dari Al-Qur'an. Jadi pada zaman Rasulullah, Allah itu menghapus satu ayat yang diganti, dirubah menjadi ayat, menjadi hadis Nabi, bukan bagian dari Al-Qur'an. Itu bunyinya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Seorang yang sudah nikah, laki-laki maupun perempuan, jika mereka berdua berzina, maka dirajam, hukumannya rajam. Niki ayat yang telah sudah tidak ada di dalam Al-Qur'an, tapi menjadi hadis sahih, bukan ayat Al-Qur'an. Maka boleh untuk dibaca, karena sudah tidak bagian dari Al-Qur'an. Yang mana itu bukan dihapus zaman sekarang, enggak, itu sudah dihapus pada saat zamannya Rasulullah SAW. Mungkin itu saja. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang kita mudzakarahkan, yang mana intinya orang yang niatkan, seperti hal yang dikatakan di sini, dikatakan Imam Nawawi, kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa dzakirun lillah. Segala sesuatu pekerjaan yang kita niatkan ibadah, maka itu adalah zikir kepada Allah, dan itu termasuk orang-orang yang diberikan masuk surga dahulu, sabaqa al-mufarridun. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.